إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan yang saya muliakan, kita masih berbicara mengenai masjid. Bahkan masih di awal pembicaraan. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan yang dibenci, dimurkai adalah pasar. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia bercerita kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai di sini disebut al-bilad. Allah adalah masjid-masjidnya. yakni negeri yang paling dicintai Allah, dan di situ ada tempat-tempat, maka masjid-masjidnya itu dicintai Allah. Sedangkan yang dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya. Menunjukkan bahwa masjid sebuah tempat yang dicintai Allah. Mengapa? Karena di situ disebut dan ditinggikan serta dimuliakan nama Allah. Di masjid ditegakkan perintah Allah, salat 5 waktu. Di masjid dibaca ayat-ayat Allah. Di masjid dipelajari agama Allah. Di masjid berkumpul
atau tempat berkumpul kaum muslimin yang Allah telah mengikat mereka di dalam persaudaraan keagamaan Islamiyah dan imaniyah. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak lain melainkan bersaudara. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Orang muslim saudara muslim lainnya. Bahkan beliau, dan nanti insyaAllah akan kita baca hadisnya, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan mukmin lainnya sebagaimana sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, seperti orang mendirikan bangunan. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menganyamkan jari jemarinya begini. Dalam hadis yang lain dikatakan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim sebagaimana sebuah jasad. Ia berkasih sayang, saling menyayangi, saling menghubungi, saling tolong menolong, seperti sebuah jasad. Kalau sakit salah satu anggota tubuhnya, maka akan menjalar ke bagian yang lainnya dengan demam dan tidak bisa tidur tenang. Itu tamsil orang mukmin. Di masjid berkumpul mereka. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, bahkan fakir. Mereka saling merapat satu dengan yang lain. Pundak orang yang kaya merapat dengan orang yang paling miskin. Dan begitu seterusnya. Alangkah besarnya masjid ini. Ya, ia pertemuan dan madrasah besar kaum muslimin. Dalam hadis sahih, saya kira antum hafal hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indahu. Rawahu Muslim. Bagian dari hadis yang panjang ada di Arba'in An-Nawawiyah. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Menunjukkan masjid Baitullah, rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Mereka yatsluna kitabullah, membaca kitabullah. Kalau membaca dalam arti tilawah, salah seorang membaca, yang lain mendengar. Itu kebiasaan para sahabat. Kalau mereka berkumpul, maka salah seorang membaca, yang lain mendengar. Karena Al-Quran ada yang membaca, ada yang mendengar. Sebagaimana perintah Allah tabaraka wa ta'ala, apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan kepadamu Al-Quran,
dengarkan, dan diam. Yakni memperhatikan maksudnya. Agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini tadinya bersifat umum. Kemudian dikhususkan di dalam sholat. Ketika imam membaca, maka makmum diam, mendengarkan. Berdasarkan perintah di dalam ayat ini dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca, maka hendaklah kamu diam, mendengarkan. Karena tidak ada faedahnya kalau imam membaca, kemudian kita pun makmum membaca. Apa faedahnya? Untuk apa imam membaca dengan jahar? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kecuali membaca Al-Fatihah. Tapi hadis ini dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini kalaupun sah, telah dimansuh, dihapus hukumnya. Dengan sabda yang lain, wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca, diam, mendengarkan bacaan imam. Masjid yang demikian besarnya, manfaatnya, dan ia merupakan madrasah besar bagi kaum muslimin. Mereka berkumpul yatsluna kitabullah, atau masing-masing membaca Al-Quran. Saya membaca untuk diri saya, yang mendengar saya. Antum membaca untuk diri antum, pelan. Tidak seperti suara lebah. Antum tahu suara lebah? Sini membaca, situ membaca, ramai, kencang. Biasanya nih di sebagian pesantren ya, atau bahkan dulu di sekolah di Libya, sering saya memberitahukan para tulab tidak boleh membaca tuh kalau Jumat mereka sholat di situ, mereka baca Quran dulu. Ramai, berisik. Dan mereka meninggalkan sunnah yang seharusnya mereka lakukan, yaitu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sampai imam naik mimbar. Atau seberapa ia sanggup atau mampu. Sholat menunggu, yakni sholat mutlak. Menunggu kedatangan imam naik mimbar. Walaupun boleh tilawatul Quran kalau dia tidak, atau baca kitab ilmu dan lain sebagainya. Atau berbicara misalnya, tetapi tidak memberikan gangguan. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran wa fi riwayatin bil qiraati. Yani ketika Rasulullah SAW sedang i'tikaf, berada di kemahnya, tendanya, beliau mendengar sahabat saling membaca Quran di dalam solatnya dengan mengeraskan bacaannya sehingga memberikan gangguan. Maka Nabi SAW menyingkap tirai kemahnya dan beliau bersabda, kullukum munajin. Tiap-tiap kamu bermunajah. Yani setiap kamu yang salat, musalli, bermunajah kepada Rabbmu.
Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah sebagian kamu menjaharkan, mengeraskan bacaannya di dalam Al-Quran. Dalam riwayat yang lain bil qiraah. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lafaz hadisnya jangan dicatat ya. Ini bukan majelis tahdis. Antum harus bedakan majelis tahdis dengan majelis mudzakarah. Tidak boleh, dilarang keras. Mencatat lafaz hadis harus di majelis tahdis. Paham? Kalau di majelis gini, pembukaan mudzakarah itu tidak boleh dicatat lafaz. Kadang-kadang rawi meriwayatkan dengan makna. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari membedakan ketika ia meriwayatkan di majelis tahdits dan di majelis mudzakarah, diskusi atau seperti ini. Dibedakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Paham ya? Itu riwayat Abu Daud. Antum bisa cari di Sunan Abi Daud. Sekarang mudah. Orang bisa mempergunakan apa saja. Ya, sehingga sekarang tersamar. Orang bisa apa yang lagi ngetrend sekarang? AI. Itu. Tinggal itu keluar semuanya. Tanya ini. Mau jadi khotib, mau jadi Subhanallah. Itu. Ya. Nah, kalau cari sendiri itu lebih berbahagia. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mendirasahkannya. Ya, di majelis ilmu seperti ini. Melainkan turun kepada mereka as-sakinah. As-sakinah turun. Bisa merupakan ketentraman, bisa merupakan sesuatu yang Allah turunkan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dikelilingi oleh diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka disebut di sisi Allah. Disebut oleh Allah di sisi orang yang ada di sisi Allah. Siapa? Para malaikat. yakni Allah menyebut nama mereka. Besar sekali. Berarti menunjukkan hadis itu bahwa masjid, madrasah besar kaum muslimin. Dahulu orang belajar dari mulai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in. Itu di masjid. Dan masjid mereka besar-besar. Apabila masjid itu besar sekali, maka di sini ada halqah Quran, di sana ada halqah hadis, di sini ada halqah ini. Bisa. Seperti di Masjidil Haram zaman Syafi'i atau sebelumnya ada beberapa halqah karena masjidnya besar. Beberapa halqah, ada halqah Quran, ada halqah tahdis, hadis. Jadi para tulab kemana dia mau duduk di halqah yang mana? Gitu. Untuk masjid, jadi mereka belajar di masjid. Tapi kalau masjidnya kecil tidak cukup seperti ini ya agak kurang, nanti takut mengganggu. Mungkin satu majelis. Ya, seperti Rasulullah SAW sepekan sekali beliau memberikan pengajaran di masjid. Begitu juga sahabat seperti Ibnu Mas'ud. Karena demikian besarnya masjid, maka Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, ini di kitab Bulughul Maram. Kita tahu kitab Bulughul Maram oleh
Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam bagian Kitabus Shalah beliau memberikan judul bab ke-6 yaitu Babul Masajid, bab masjid. Hadis pertama yang beliau bawakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tunazzafa wa tutayyaba. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bibina'il masajidi fid dur, membangun masjid-masjid fid dur. Dur itu adalah tempat kaum, kabilah. Satu kabilah. Seperti masjid ini. Dulu sini kaum dari keturunan orang-orang Arab. Daerah sini. Banyak. Sekarang sudah pada pindah. Dibangunlah masjid sini. Yakni pada tempat-tempat berkumpul manusia. Kaum muslimin bangun masjid. Itu dur maknanya. Ini saya syarahkan di kitab Riyadul Jannah. Cukup panjang kalau saya tidak salah ingat. Sudah saya terjemahkan. Itu pertama. Nabi SAW memerintahkan bibina'il masajidi fid dur. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa dur itu di tempat qabilah. Qabilah itu satu kaum yang berkumpul, satu marga mereka. Walhasil dapat kita simpulkan di tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin maka harus didirikan masjid yang cukup untuk mereka. Luas. Jangan seperti sekarang ada masjid kecil yang seharusnya diluaskan. Jangan dibangun lagi di sebelahnya atau di tempat lain. Masjid itu saja diluaskan seluas-luasnya. Sehingga menjadi tempat berkumpul kaum muslimin dalam satu kaum, satu daerah. Itu perintah Nabi pertama. Perintah Nabi yang kedua, wa an tunazzafa, dan agar dibersihkan. Bersih masjid itu. Tidak boleh kotor, seakan-akan debu saja takut. Dan masing-masing kaum muslimin mempunyai andil. Tidak bisa kita serahkan kepada pengurus saja yang ngurus masjid, ya mereka tentu kewalahan. Kaum di sini. Atau seperti antum yang biasa ta'lim di sini sepekan sekali jika saya ada kesempatan. Ambil andil. Bukan malah dikotori. Dibersihkan. Ini perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu debu-debu di mana di ini. Itu harus bersih masjid itu. Ini Baitullah. Tidak boleh kotor. Lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada ludah, riak, itu dibersihkan oleh Nabi dan beliau tidak suka. Berarti beliau tidak suka masjid itu kotor. Berapa banyak masjid kita yang kotor. Ini karpet-karpet harus dibersihkan, sedot, semuanya bersih masjid itu. Ini perintah ini. Perintah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Perintah yang ketiga, wa an tutayyaba, dan agar diberi
minyak wangi, wangi-wangian. Minyak wangi, jadi wangi masjid. 3 itu perintah. Bangun masjid di tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin. Lihat misal di kota Jakarta sini. Cukupkah masjid untuk kaum muslimin? Berapa banyak tempat berkumpul, tempat-tempat kaum muslimin? Ada di Jakarta Selatan, ada di Jakarta Utara, di Barat, Timur, Pusat. Itu harus didirikan masjid yang benar-benar masjid. Sebetulnya biayanya untuk membangun masjid itu murah. Mungkin tanah yang mahal di Jakarta. Karena masjid tidak ada pernak-pernik. Tidak dibangun kubah. Kecuali masjid-masjid lama. Masjid bangunan-bangunan yang sekarang ketika para insinyur itu sudah ahli benar, dia tidak memerlukan tiang-tiang ini. Tidak memerlukan tiang-tiang itu. Sekarang masjid-masjid kan dibangun tanpa tiang. Ya, loh, kalau sudah ada ya udah, nggak usah perlu dibongkar. Nah, ada ini masjid lama ini kan, masjid lama. Kalau masjid yang baru bangun sekarang tidak memerlukan tiang-tiang seperti ini. Mereka sudah ahli. Tidak perlu pakai kubah yang biayanya besar. Tidak perlu pakai lukisan ini, lukisan itu. Seakan-akan itu masjid ini museum. Ada kaligrafi. Dan anehnya itu tulisannya sangat sulit dibacanya. Bagaimana ya? Itu tidak boleh menyulitkan membaca ayat Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu. Membacanya, mempelajarinya, dan seterusnya yang berkaitan dengan Al-Quran mudah. Adakah orang yang mau mengingatnya? Tidak perlu. Ya. Tidak perlu juga menara tinggi-tinggi, kecuali mungkin satu tempat yang tinggi untuk muazzin. Muazzin barangkali ya, muazzin. Kalau muazzin azan hariannya di atas supaya ia terlihat oleh manusia dan itu merupakan syiar Islam besar. Dia terlihat dia yang memanggil dai Allah. Dai dia memanggil manusia untuk salat. Hayya 'alas salah. Itu. Oleh karena itu Bilal kalau azan dia di tempat yang tinggi, di rumah seseorang atau di mana dia naik, dia azan di situ. Sekarang sudah ada pengeras suara, ya tinggal naik, ada tempat di atas misalnya kalau bikin masjid baru. Sehingga muazzin itu azan terlihat oleh manusia dengan pengeras suaranya. Ya itu nanti akan kita bicarakan tentang azan. Ya. Ya. Demikian. Ini oleh karena itu ada bawakan juga hadis oleh Al-Hafidh dalam kitab yang sangat berharga ini. Hadis yang lain, la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Akhrajahu al-khamsah illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Ini hadis sahih, hadis yang sebelumnya sahih. Dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tegak, yakni tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia berbangga-bangga, bermegah-megah dengan masjid-masjid mereka.
Ada masjid ya, apa namanya, pintunya dari emas atau apa, itu tidak boleh. Kalau ada itu harus dibongkar dan emasnya diinfakkan kepada kaum muslimin. Tidak boleh masjid dari emas. Ini ada hadisnya. Mana masjid dari emas? Tidak boleh. Orang mukmin makan dari gelas emas atau perak, atau piring emas atau perak, terlarang. Dosa, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Bagaimana kita membangun masjid dengan ada lapisan emas ini pintunya? Itu tidak boleh. Para ulama mengatakan kalau itu sudah terjadi, maka itu dibongkar, emasnya dicopot, ambil dan diinfakkan kepada fakir miskin kaum muslimin. Masjid luas untuk menampung satu kaum itu. Kuat menahan mereka dari panas dan udara dingin dan hujan. Dan jangan diberi warna sana, warna sini. Ramai mengganggu orang nanti ini. Mengganggu orang sholat. Udah itu dia. Luas, kokoh, dapat bertahan dari udara panas dan dingin dan hujan. Sudah selesai. Kokoh, luas, dianya nyaman. Kalau sekarang, alhamdulillah, AC ada. Kalau di tempat-tempat yang dingin, yang di negara-negara yang adanya musim salju atau musim dingin, maka mereka memakai pemanas. Memakai pemanas. Awalnya di AC-nya dirubah jadi panas, penghangat. Sekarang sudah mudah. Sudah itu saja. Apalagi coba? Gak ada lagi. Jadi bikin masjid yang begitu megah sebetulnya untuk beberapa masjid itu. Sini ada tulisan-tulisan asma Allah. Ini mengganggu orang. Ya. Itu mimbar kan, mimbar cukup seperti ini. Mimbar ya. Sudah. Nah, yang diperlukan lagi adanya perpustakaan. Tapi jangan di depan sini. Perpustakaan. Supaya kan masjid ini tempat belajar bagi kaum muslimin. Harus ada perpustakaan. Apa isi kitabnya? Isi kitabnya ada yang untuk ahli ilmu, ada yang untuk para pelajar, ada pemula, ada anak-anak. Karena anak-anak masuk masjid, diajarkan untuk sholat. Kadang-kadang anak-anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Rame di masjid, pusing orang. Tapi saya bilang, ya pendidikan bagi mereka, daripada mereka ke tempat-tempat yang ini, tinggal kita mendidiknya. Oleh karena itu yang bertanggung jawab besar di masjid, pertama imam. Imam masjid. Karena imam adalah orang yang paling alim di antara kaum itu. Dalilnya mana? Ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum, berarti masjid itu untuk kaum. Yang paling pandai di antara mereka. Berarti tidak ada yang lebih pandai lagi selain dia. Itu dia imam.
alim. Kalau nanti ada beberapa orang dites, diuji oleh ahli ilmu, mana di antaranya yang lebih alim tentang kitab Allah? Kalau sama, turun yang lebih alim tentang sunnah. Kalau sama juga, turun lagi yang lebih dahulu Islamnya, hijrahnya terdepan, baru yang lebih tua. Jadi imam itu bukan warisan. Bukan. Jadi dipilih, ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah. Ini paling bertanggung jawab di masjid. Dia yang nanti merapatkan saf. Dia yang bertanggung jawab. Rasulullah SAW jalan dari ujung ke ujung dirapatkan. Setahu rapat. Bukan asal jadi. Rapat. Ini kekuatan besar kaum muslimin. Merapatkan saf itu. Menghadap ke kiblat semuanya. Bagaimana cara merapatkan saf itu? Diajarkan oleh imam. Kalau ada yang kakinya melebar begini, ini korupsi dia, ngambil hak orang. Iya, harusnya bisa 2 orang di situ. Iya. Ya, ada yang kakinya didempetin 2 kaki begini. Ini pelit nih. Gimana dempetin begini? Susah orang merapat kaki. Kaki merapat dengan kaki, bahu dengan bahu. Siapa di belakang imam? Ya, ulul ahlam wan nuha. Kalau dia di belakang imam sini. Imam situ ya, ke imam situ. Nah, kalau masjidnya jamaah tidak terlalu banyak, imamnya di sini. Itu lihat yang di belakang. Dia bertanggung jawab. Nanti yang lain ngikut dia. Dirapikan saf seperti Rasulullah SAW. Begitu salatnya Nabi yang mulia SAW bersama para sahabat. Itu. Rapat. Kan Nabi SAW sabdanya, kan saya sering menjelaskan, saf itu bisa sempurna apabila kita menunaikan 3 perkara. Pertama, lurus. Tidak boleh bengkok-bengkok. Yang kedua, itu sawu, itu lurus. Yang kedua, watarasu. Tarasu, merapat. Bahu dengan bahu, sehingga leher tegak dengan ini, kaki dengan kaki. Yang ketiga, menyempurnakan saf pertama, kedua, ketiga. 3 perkara itu. Sempurna insya Allah saf-saf kita rapi. Dan ini perlu pembelajaran, tidak 1 hari langsung jadi. Tentu tidak. Di masjid jamaah seperti ini besar, tentu setiap hari diajarkan. Terus tidak sehari langsung jadi. Berapa banyak orang yang tidak mau, enggan merapatkan saf. Tidak tahu dia. Diajarkan. Karena ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di masjid. Masing-masing yang sudah mengetahui diberitahukan. Pak, dirapatkan. Gitu. Jadi kalau imam rawatib tidak cukup dia sawu, sapat, terus tidak. Itu dia lihat. Imam rawatib yang ada di masjid, dia imam kaum. Maka imam harus belajar. Imam. Dia mengerti tentang agama. Dia mengerti tentang agama, khusus tentang sholat. Jadi para pelajar ini. Dia hafal ayat Al-Quran. Dia sholat.
Dia sholat jamaah bersama kaum yang beragam itu. Nah, jangan dia terlalu lama membuat orang bosan, jangan terlalu cepat. Seperti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami sholat. Dan contoh beliau, apa surat yang dibaca oleh beliau dan bagaimana dia tuma'ninah. Sampai dia selesai sholat, dia salam. Dia zikir istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Kemudian dia menghadap ke makmum. Karena orang tidak punya hak membelakangi, imam tidak punya hak membelakangi makmum kecuali dia sebagai imam. Kalau dia tetap menghadap ke belakang, disifatkan, kata ulama, disifatkan dengan kesombongan. Saya salat dia menghadap. Gak ada ulama yang mengatakan harus menghadap ke kiblat terus. Atau ada orang menghadap ke sebelah kanan. Ini salah, gak pernah ada itu. Gak pernah ada. Tidak ada hadisnya. Atau salah paham dalam memahami hadis. Oke, perlu pemahaman hadis. Itu maksudnya sahabat ada di sebelah kanan, senang, itu Nabi salam. Assalamualaikum. Kelihatan sahabat pertama dulu kan, yang kanan dulu gitu. Atau Nabi SAW ketika selesai sholat, muternya. Ada kalanya beliau mutar dari kanan atau dari kiri. Sini saya contohin. Barangkali ada di antara antum menjadi imam. Sini ya. Ini. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Nah, kemana muternya kita? Yang dimaksud oleh hadis itu, Nabi SAW, para sahabat senang di kanan, karena beliau pertama kali begini, salam ke kanan. Salah paham. Akhirnya selesai sholat dia begini. Jahil. Atau ihtimal yang kedua, selesai tadi ya, baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Kemudian mau menghadap ke makmum, bisa melalui kanan, bisa melalui kiri. Bisa ke kanan gini, dari kanan kiri, ya muter begini. Menghadap ke makmum, begini. Bisa juga dari kiri. Ini ya, muter ke kiri. Itu ada hadisnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Paham? Jadi enggak ada Nabi SAW, enggak ada sahabat tetap menghadap ke kiblat atau menghadap Ka'bah di sebelah kiri gitu, begini dia. Enggak ada, tidak pernah ada. Dia menghadap gitu ke makmum. Muternya berbalik ke makmum bisa saya contohkan tadi, yang saya contohkan tadi, paham ya? Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Mana yang terbanyak? Ibnu Mas'ud mengatakan, jangan kamu jadikan kanan terus, karena aku lihat Nabi SAW
berputar dari sebelah kirinya. Sementara Anas bin Malik mengatakan yang dia ketahui Nabi SAW dari sebelah kanannya. Berarti dua-duanya dikerjakan oleh Nabi. Barangkali yang sering mungkin yang ke sebelah kiri, dari kiri putarnya beliau menghadap langsung ke makmum dengan badannya semuanya begini, bukan mengsong dikit gini atau begini. Tidak pernah ada. Berarti salah paham. Ya. Hadis yang lain yang dibawakan Al-Hafidh, tiga hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bitashyidil masajid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma umirtu, aku tidak pernah diperintah untuk memegahkan masjid. Gak pernah diperintah oleh Allah. Tuh lihat sekarang masjid-masjid dimegahkan semegah-megahnya dengan menginfakkan harta yang begitu banyak yang sebenarnya bisa atau dapat digunakan untuk membangun beberapa masjid. Akhrajahu Abu Daud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Tiga hadis tadi yang saya bawakan semuanya sahih. Selebihnya hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh ada di Bukhari dan kita sudah membacanya dan kita akan membacanya. Ini hanya beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh. Ya ini kalau demikian berarti membangun masjid itu tidak terlalu mahal. Karena masjid tidak ada apa-apanya. Apa ya, coba katakan kepada saya, ada apa di masjid? Yang penting itu masjid tadi luas. Ya. Terus kokoh. Jangan reot, nanti rubuh. Kokoh, kuat. Yang ketiga, sanggup menahan panas, dingin, dan hujan. Itu. Kemudian di dalam masjid dibersihkan. Bersih masjid itu. Enggak boleh kotor. Istilah saya debu aja takut. Debu takut di masjid. Bersih masjid itu. Berapa banyak sekarang yang kotor. Karena hanya mengandalkan kaum muslimin sendiri yang ada di kaum itu tidak turut andil. Jamaah yang biasa sholat di situ tidak turut andil. Atau antum yang biasa taklim di sini tidak turut andil membersihkan ini. Itu. Ya kalau diserahkan oleh pengurus marbotnya berapa orang, dia tidak sanggup. Ampuni kotor sininya atau dibersihkan tuh tempat-tempat ini. Bersih. Yang kemudian diberi wangi-wangian, minyak wangi. Minyak wangi. Ya, wangi, wangi masjid itu. Kasih AC supaya nyaman, AC. Orang nyaman sholat. Sepi, tidak boleh bersuara, kecuali ada hajat. Semua yang diterangkan di hadis nanti kita baca, itu suara keras karena ada hajat. Seperti ini. Bahkan sampai ahli ilmu, ulama, imam mengatakan, hatta ketika taklim tidak boleh keras. Begitu. Untuk menghormati masjid yang benar boleh apabila ada hajat. Selebihnya diam. Diperlukan juga maktabah. Di masjid perpustakaan. Ini diperlukan
dari yang membacanya, kaum di situ, atau yang mengajarnya. Amanah. Ya ini jangan dibawa pulang. Ini memang semuanya Islam tegak dengan amanah dan kejujuran. Yang di perpustakaan saja yang dicatat ditilep. Tahu nggak ditilep? Tahu nggak antum bahasa Jakarta? Rusak acak-acakan. Gimana ini? Harus ada perpustakaan. Tadi kitab-kitab ahli ilmu yang memang dia yang membacanya, kitab-kitab para pelajar, kitab-kitab orang-orang umum, dan kitab-kitab anak-anak. Buat anak-anak baca. 4 ini. Di perpustakaan memang begitu. Kalau perpustakaan umum ya, bukan perpustakaan di sekolah. Ada bacaan kitab-kitab yang memang ahli ilmu lah yang sanggup membacanya, menelitinya. Ada kitab-kitab yang memang para pelajar. Ada kitab-kitab untuk orang-orang umum. Dasar-dasar tentang akidah dan seterusnya. Ada, tentu harus ada perpustakaan anak-anak. Karena anak-anak diperintah masuk masjid. Anak-anak harus masuk ke masjid. Salat. Dan diajarkan nantinya, dikumpulkan mereka itu. Ada pengajaran, diajarkan. Membaca Quran dan lain sebagainya, akidah sahihah. Dan diajak sholat. Gitu. Ajak sholat gitu. Pegang satu-satu. Satu tengah sini, satu sini. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, jangan kumpul dengan kawan-kawannya. Pegang sini. Tapi jangan di depan sini. Pak, ini bagian orang dewasa dan orang yang pandai. Itu masjid. Ya? Nah, itu dia. Kita akan bicara lagi nanti pada kesempatan yang lain. InsyaAllah ta'ala. Baik, sekarang kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala dalam membaca Sahih Bukhari, dan kita memasuki bab ke-46 dari urutan Kitabus Shalah pada bagian yang keempat, yaitu Abwabul Masajid, bab-bab mengenai masjid. Bab ke-46 setelah kita membaca beberapa bab dari bab 41 mengenai penamaan masjid dan bab ke-42 dibolehkannya membagi harta zakat atau jizyah atau ghanimah di dalam masjid. Kemudian dibolehkannya meletakkan sesuatu seperti makanan, minuman di masjid agar dimanfaatkan oleh kaum muslimin, baik orang dewasa atau anak-anak, seperti meletakkan air mineral atau makanan apa dan lain sebagainya. Dibolehkan, bukan suatu keharusan. Ingat kalimatnya. Kemudian kita juga membahas tentang dibolehkannya mengundang orang di masjid untuk makan-makan atau undangan walimah di rumahnya. Kemudian juga kita membahas bab ke-44 ini melakukan memutuskan perkara di masjid oleh seorang qadhi atau hakim. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada tempat-tempat
khusus, jadi tidak di masjid lagi. Mungkin kalau ada imamnya ahli ilmu atau pelajar ilmiah, ada seseorang ingin menanyakan sesuatu, dan itu banyak tentunya. Karena itu imam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Karena nanti dia akan ditanya oleh kaumnya. Ada persoalan ini, ada persoalan itu. Ya, oleh karena itu harus yang sunnah, dan masjid didirikan atas dasar sunnah di dalamnya. Tidak boleh ada bid'ah sama sekali. Ini lebih dari kotoran. Nanti akan kita bicarakan. Kemudian bab yang ke-45, dan sekarang kita akan memasuki dan membaca bab ke-46 dengan judul Babul Masajidi fil Buyut. Bab masjid-masjid yang ada di rumah-rumah. Yakni salah satu bagian dari rumah dijadikan masjid untuk orang rumah salat di situ karena ketidakmampuannya berjalan ke masjid atau ada satu dan lain hal yang menjadi uzur dia untuk tidak bisa ke masjid. Ia buatlah di situ masjid di rumahnya, ya, dan ia bisa sholat berjamaah bersama keluarganya atau tetangganya dan yang lainnya. Al-Imam membawakan sebuah al-athar. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yakni sahabiyun jalil, sahabat besar, salat di masjidnya di rumahnya berjamaah, menunjukkan Bara' mempunyai satu tempat khusus di rumahnya yang ia jadikan sebagai tempat salat atau yang dinamakan masjid. Dan hal ini tidak melazimkan bahwa tanah itu menjadi wakaf, tidak, kan rumah dia. Hanya salah satu bagian. Sama seperti sekarang ada di mal-mal, ya, pemilik menentukan atau sebagian kaum muslimin menentukan salah satu bagian dari mal itu masjid untuk sholat berjamaah di tempat tersebut. Karena memang tidak mungkin orang keluar dari mal untuk dia ada di mal itu. Ya dia sholat di situ berjamaah. Nah itu tidak melazimkan bagian tanah itu menjadi wakaf, tidak. Paham ya? Seperti di pasar-pasar. Pasar-pasar kan banyak didirikan masjid. Ada kalanya pemerintah tidak mewakafkan tapi mendirikan itu sebagai satu tempat untuk sholat berjamaah, yakni masjid. Namanya masjid, tapi tidak melazimkan tempat itu menjadi wakaf. Seperti masjid yang ada di mall, yang ada di pasar. Kecuali pemerintah mengatakan ini wakaf, sudah bagian ini masjid. Ya. Tapi kalau di mal-mal itu kan punya orang. Dia tidak melazimkan wakaf. Sama dengan masjid-masjid yang ada di bagian-bagian rumah kaum muslimin atau para sahabat dahulu. Nah ini menarik sekali. Ya, bagi orang-orang yang sudah uzur atau dia tidak mampu ke masjid karena tidak bisa berjalan dan lain sebagainya, ada uzur-uzur yang ini, dia bisa membuat salah satu bagian di rumahnya jadi masjid. Dia tentukan salah satu bagiannya, dia sholat berjamaah di situ.
Itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari, al-masajidu fil buyut. Masjid-masjid yang ada di rumah-rumah. Yakni yang waktu itu yang ada di rumah-rumah sebagian para sahabat, tidak semuanya. Di antaranya Bara, di antara lagi Itban. Ini hadis yang akan kita baca. Al-Imam rahimahullahu taala dalam hadis 425 mengatakan, haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Laits, yani Al-Imam. Qala haddatsani Uqail, yani Ibn Khalid, an Ibn Shihab qala akhbarani Mahmud bin Rabi' Al-Ansari, sahabat kecil, anna Idban bin Malik wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman shahida Badran min al-Ansari annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi fa idza kanat al-amtaru sala al-wadi alladhi baini wa bainahum lam astati' an atiya masjidahum fa usalli bihim. Wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti fa'attakhidahu musalla. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'alu insyaallah. Qala Itban faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin hina irtafa'a an-nahar fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzintu lahu falam yajlis hina dakhala al-baita thumma qala aina tuhibbu an usalliya min baitik qala fa'ashartu lahu ila nahiyatin min al-baiti faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara faqumna fasafafna fasalla rak'atain thumma sallama. Ini dia ya, bagian ini. Mahmud bin Rabi' al-Ansari mengatakan bahwa Itban bin Malik, dan dia termasuk dari sahabat Rasulullah SAW dan orang yang hadir atau turut dalam perang Badar dari kaum Ansar, pernah datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, wahai Rasulullah, sungguh mataku sakit, yakni hampir buta, tidak ngelihat. Barangkali kalau sekarang katarak. Katarak memang tidak kelihatan ya, berarti udah kawan-kawan yang udah ada usia. Saya pernah operasi juga katarak. Itu tidak kelihatan, kabut. Barangkali itu atau penyakit yang lain yang dia menutup matanya dan hampir buta. Karena itu dia mengatakan qad ankartu basari. Dalam riwayat yang lain, mataku sakit, yakni pandanganku tidak baik, yakni hampir hilang pandangannya, buta. Padahal aku biasa sholat mengimami kaumku. Berarti imam ini, Idban ini imam. Tetapi apabila datang hujan, maka air mengalir di lembah antaraku dengan mereka, dan aku tidak mampu mendatangi masjid mereka untuk mengimami mereka. Mataku sakit, datang banjir. Aku ingin, wahai Rasulullah, engkau datang ke tempatku lalu sholat di rumahku, niscaya akan aku jadikan ia sebagai musolla, tempat sholat.
Itban menjelaskan, maka beliau, yakni Rasulullah SAW berkata kepada Itban, saya akan lakukan, insya Allah. Berkata Itban, esok harinya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar datang ketika matahari mulai meninggi, yakni waktu duha. Dan Rasulullah SAW meminta izin untuk masuk. Dan aku pun mengizinkan beliau. Maka beliau tidak duduk sehingga beliau masuk ke dalam rumah. Kemudian beliau bersabda, di mana engkau suka aku sholat dari bagian rumahmu? Di tempat yang mana di rumahmu ini? Berkata Itban, fa'asyartu lahu ila nahiyatin minal bait. Lalu aku mengisyaratkan kepada beliau di tepi, di ujung rumah. Maka Rasulullah SAW berdiri, salat, bertakbir, dan kami pun berdiri dan bersaf, yakni di belakang beliau, dan beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau salam. Jadilah tempat itu sebagai musalla, tempat salat bagi Itban yang tidak mampu lagi berjalan karena matanya hampir buta. Dan ketika Itban menceritakan hadis ini kepada Mahmud bin Rabi, dia sudah buta. Ketika Itban berkata kepada Rasulullah SAW, belum terjadi kebutaan. Belum terjadi kebutaan. Tetapi ketika dia menceritakan kejadian ini kepada Mahmud, Mahmud waktu itu masih kecil, ketika dewasa ya, maka Itban sudah buta. Karena dalam riwayat yang lain, Mahmud mengatakan bahwa dia seorang yang buta matanya. Berarti sudah buta. Itban itu, ya, sudah buta. Ya. Nah, ini yang dimaksud asyahid, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari dengan memberikan judul bab ini. Nah, selesai salat, kata Itban, kami tahan beliau untuk makan yang kami buat namanya khaziratin. yakni daging-daging yang dipotong kecil-kecil, kemudian dimasak dan ditebarkan tepung seperti terigu. Itu. Kalau tidak ada dagingnya itu namanya asideh. Orang Arab biasa panggil makan asideh. Itu asideh. Tahan makan di situ. Lalu orang-orang yang mendengar kedatangan Rasulullah SAW pun datang, kaumnya Itban datang ke rumah Itban. Ya. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, Aina Malik ibnu Ad-Duhaisin atau ibnu Duhsun, yang benar ibnu Ad-Duhsun. Kemana Malik bin Duhsun? Kok enggak hadir? Sebagian dari mereka mengatakan, Zaka munafik, itu orang munafik. La yuhibbullaha wa rasulahu, tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, La taqul dzalik, jangan kamu katakan seperti itu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. Tidakkah engkau lihat bahwa ia telah mengucapkan la ilaha illallah dan ia menghendaki dengan ucapannya itu wajah Allah, untuk mencari wajah Allah. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Orang itu berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Karena sesungguhnya kami melihat wajahnya dan omongannya itu condong kepada orang-orang munafiqin. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab lagi, bersabda lagi,
fa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Karena sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yakni dengan hatinya ikhlas mentauhidkan Allah. Yabtagi bidzalika wajha Allah, yang ia mencari dengan ucapannya itu, dengan keyakinannya itu, dengan penerapannya terhadap la ilaha illallah, wajah Allah. Ya. Demikian. Kemudian bab yang lain, ya, bab ini panjang, bab ke-47 atau kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Ya, ini itban untuk selain menentukan salah satu tempat di rumahnya sebagai musalla, beliau juga tabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan ahli ilmu dan tidak bisa dikiaskan nanti al-gulu. Tapi kalau seseorang ingin menetapkan satu bagian di rumahnya untuk tempat salat agar ia bisa salat di situ dan bersama keluarga atau jamaah, dia tentukan sendiri mengambil tempat khusus seperti Bara' bin Azib juga kan tidak mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ahli ilmu, ulama diundang untuk orang akan membangun masjid gitu ya. Apa istilahnya? Peresmian sudah jadi awalnya. Istilahnya apa? Peletakan batu pertama. Mungkin diundang ahli ilmu dan diberi pengarahan, bisa. Bukan untuk tabarruk dengan zat ini diri. Itu khususiyah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak orang yang gulu tabarruk kepada orang-orang tertentu yang dianggap mulia, dipegang-pegang bekas minumannya dan lain sebagainya. Ini al-gulu, tidak boleh. Kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di antara para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, tidak pernah ditabarrukkan oleh para sahabat. Tidak pernah. Mungkin juga peresmian masjid, mungkin diundanglah orang sudah selesai bangun masjid, diundanglah ahli ilmu untuk memberikan pengarahan untuk apa masjid ini. Dia ceramah di situ, dia berikan pengarahan. Di masjid harus tegak atas dasar lillah dan atas dasar sunnah, dan tidak boleh sama sekali dikerjakan bid'ah. Tidak boleh dikerjakan sama sekali bid'ah. Di dalamnya ada peringatan ini, peringatan itu tidak boleh. Apalagi ada nyanyian di masjid, itu munkar, sepakat para ulama itu semuanya. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, itu banyak dilarang oleh para ulama. Gak boleh buat kemungkaran di masjid. Harus tegak sunnah di masjid ini.
Oleh karena itu ketika memilih imam kaum itu, ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah, yang alim tentang kitabullah dan banyak hafalan terhadap kitabullah. Kalau sama tentang apa? Sunnah. Ah, itu dia. Sunnah. Demikian ikhwan, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.